Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan, kelapangan waktu untuk kembali menyimak kajian kita perjalanan setelah kematian. Para pemirsa sekalian, untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan perhitungan dan balasan. Yang lalu kita telah bahas terkait dengan syafaat. Ya. Siapa saja yang boleh memberikan syafaat yang Allah izinkan dan perkara-perkara yang terkait dengan syafaat. Untuk pagi hari ini seperti yang kita katakan tadi kita akan bahas masalah perhitungan dan balasan atau hisab wal jaza, di mana tentunya di hari kiamat nanti adalah hari balasan, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu adalah kampung untuk kita beramal. Semasa kita di dunia, maka kita diberi peluang yang besar untuk beramal. Beramal sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tentunya semakin banyak amalan kita, semakin banyak kebaikan kita, maka ini akan berimbas terhadap bagaimana kondisi kita di hari akhirat. Walaupun memang masuknya surga seseorang itu bukan dikarenakan amalan yang dia lakukan, tetapi Allah melihat kesungguhan seseorang untuk meraih yang terbaik di hari akhirat. Allah akan melihat bagaimana perhatian seseorang untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah melihat bagaimana kesungguhan seorang hamba berupaya memohon kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya terhadap orang yang benar-benar sungguh ini. Diperkenankan, diizinkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah bukan dikarenakan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kasihan Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang tersebut dikarenakan kesungguhannya dalam beramal. Demikian ikhwah. Ya tentunya surga yang merupakan balasan yang tertinggi, ini ada prosesnya ikhwah. Ya ada prosesnya. Mereka yang diproses, kemudian setelah diproses melalui mahkamah pengadilan ilahi nanti di mahkamah pengadilan Allah nanti di hari akhirat,
Ketika dia divonis surga, maka dia akan masuk surga. Itulah balasan dia. Ketika dia diproses, dihisab, ternyata diperhitungkan amalannya, dihitung amalannya, diperdebatkan amalannya. Ketika dia divonis dia masuk neraka, maka itulah balasannya. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Yang pertama yaitu al-muradu bil hisabi wal jaza. Apa yang dimaksud dengan hisab dan jaza? Yuradu bil hisabi wal jazai ayyuqaful haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahu baina yadayhi. Yang dimaksud dengan hisab, perhitungan, wal jaza dan pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di hadapannya nanti di hari akhirat. Seluruh hamba-hambanya akan Allah hadapkan, Allah kumpulkan di hadapannya. Ya, nanti akan disebutkan bahkan mereka dalam kondisi yang berbaris-baris. Ya, satu persatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktunya, waktu hisab dan jaza, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk, seluruh hambanya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifuhum bi a'malihim allati amiluha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Ya, salatnya, ibadahnya, termasuk perbuatan-perbuatan buruknya, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia membunuh, ketika dia merampok, ketika dia korupsi, ya. Allah akan ingatkan itu semua, ikhwah. Ya, Allah akan ingatkan. Wa aqwalahum allati qaluha. Dan juga Allah ingatkan akan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia ketika dia di dunia. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya semua ucapan kita ditulis oleh malaikat atid, raqib dan atid. Allah menyebutkan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz keluar dari lisan kita kecuali di sisi kita ada raqib dan atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan. Wa ma kanu alaihi fi hayatihi dunya minal imani wal istiqamati wa istiqamatin wa inhirafin wa ta'atin wa isyanin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan, ya, kepada manusia akan sikap dia semasa dia di dunia yang terkait dengan keimanan, kekufuran. Ya, ketika orang-orang beriman, Allah ingatkan kamu dulu beriman begini dan begitu. Ketika dia kufur semasa di dunia, Allah akan ingatkan kamu dulu kafir begini dan begitu. Allah ingatkan semuanya. Demikian juga istiqamatin wa inhirafin. Apakah dia seorang yang istiqomah semasa di dunia? Apakah dia termasuk orang yang menyimpang dari kebenaran? Wa ta'atin wa isyanin. Demikian juga ketaatan dan kedurhakaannya. Wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min ithabatin wa uqubatin. Serta memberitahukan balasan, ya, balasan yang akan mereka dapatkan. Sekaligus memberitahukan balasan yang akan mereka dapatkan, ya, atas amalan ataupun perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya. Balasan baik itu berupa balasan pahala maupun balasan siksaan. Wa ita'il ibadi kutubahum wa bi imanihim bi aimanihim in kanu salihin wa bi shimalihim in kanu talihin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab catatan amalan-amalan mereka. Kitab catatan amalan-amalan manusia. Ya. Apabila dia termasuk orang soleh, maka kitab ataupun catatan amalannya, kitab amalannya akan diberi dari sebelah kanan. Dan apabila dia orang yang toleh,
yaitu orang yang durhaka kepada Allah, maka kitab catatannya, catatan amalannya akan diberikan dari sebelah kiri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Dan apabila orang-orang yang diberikan bukunya dari sebelah kanan, dia mengatakan, wahai, kita bacalah ya, ini merupakan catatan amalan, haulai muqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sungguhnya aku sudah meyakini bahwasanya aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fi jannatin 'aliyah, mulakin hisabiyah. Kemudian ikhwah dan seterusnya ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan bukunya dari sebelah kiri, dia akan berkata, wahai, celakalah ya, seandainya aku tak membaca buku catatan amalanku. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu tentang hari hisab, dan seterusnya. Intinya adalah nanti akan kita pelajari secara detail bagaimana kondisi umat manusia di akhirat ketika dia diberikan kitab catatan amalannya. Nanti akan ada pembahasan khusus. Demikian ikhwah. Ala kulli hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amalan. Ya, buku catatan amalan kepada manusia. Apabila dia orang soleh akan diberi dari sebelah kanan, dan apabila orang yang toleh, yang durhaka, maka dia akan diberi dari sebelah kiri. Wa yashmulul hisaba ma yaquluhu Allahu li'ibadihi. Termasuk yang akan dihitung, dihisab adalah apa saja yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya, wa ma yaqulunahu lahu wa ma yaquluna lahu, dan juga apa saja komentar hamba tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwah, ketika kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat, ini semua harus atas dasar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala infokan kepada kita, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, yaitu lisannya seorang yang tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi dia bicara melalui wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka apa saja. Ya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada mereka, firmankan kepada mereka, dan apa saja yang diucapkan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Oleh karena itu kan Allah Subhanahu wa taala melarang kita bicara tentang Allah. Allah melarang kita berbicara tentang Allah kalau kita tidak tahu. Tidak boleh kita mengarang-arang. Semua yang terkait dengan Allah tidak boleh kita karang-karang. Harus ada dasar yang jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Ya, makanlah apa saja yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau sudah ada langkah-langkah setan, jangan kalian ikuti langkah-langkah ini, karena langkah-langkah setan itu menuju neraka. Ya. Ikutilah langkah-langkah Allah Subhanahu wa taala, ikutilah langkah-langkah jejak para nabi.
jejak sahabat, ikuti langkah-langkah mereka, ikuti jejak-jejak mereka. Jangan ikuti jejak-jejaknya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innasyyaitana lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh kalian. Jadi kalau kalian mengikuti langkah dan jejak setan, berarti kalian masuk perangkapnya setan. Demikian ikhwah. Allah sudah sebutkan pada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Inilah diantara apa yang Allah ucapkan kepada manusia. Di antara apa yang Allah informasikan kepada manusia. Hei manusia, aku sudah katakan kepada kalian bahwasanya jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Demikian, makanlah, silahkan kalian makan yang ada di muka bumi ini. Yang halal dan yang baik. Itu dia, halal dan baik. Yang halal dan yang baik itu banyak. Ya. Yang haram justru sedikit. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, ini merupakan ucapan syaitaniyah. Ini wahyu dari setan yang seperti ini. Seolah yang halal itu sedikit, susah untuk mendapatkannya. Ini sangat keliru. Yang mudah dan yang banyak itu yang halal malahan, bukan yang haram. Makanya kan dalam kaidah fikih, ya, dalam kaidah syariat kita bahwasanya tidak boleh kita mengharamkan sesuatu kecuali ada dalilnya. Demikian ikhwah. Adapun yang halal, selama enggak ada dalil yang mengharamkan, maka dia halal. Maka kulu min thayyibatin wa min kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makalah dari yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u syaitan. Jangan kalian ikuti, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah katakan, ini Allah sudah beritahu kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya itu syaitan merupakan musuh kalian nyata. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita. Ini yang termasuk dalam, yaitu yashmulu hisaba ma yaquluhu Allah li'ibadihi, yaitu termasuk yang dihisab adalah apa yang Allah telah firmankan kepada manusia. Wa ma yaquluna lahu, dan apa saja wa ma yaqulunahu lahu, dan apa saja yang hamba-hamba ucapkan tentang Allah. Allah katakan ayat berikutnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la taf'al wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya itu syaitan ini senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat keji, untuk berbuat buruk dan berbuat keji, dan agar kalian berbicara tentang Allah yang kalian tak punya ilmu tentang itu. Demikian ikhwah. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu itu termasuk dosa besar. Dan ini merupakan hasungan godaan dari syaitan. Sehingga kalau ada orang-orang yang berbicara tentang Allah kemudian sedikit pun tidak ada dalil, hanya berdasarkan katanya-katanya, maka dia telah jatuh pada dosa. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Baik. Wa ma yuqimuhu alaihi min hujajin wa barahinin. Demikian juga Allah hisab, ya. Hisab ini mencakup hujah-hujah yang telah Allah jelaskan kepada manusia, keterangan-keterangan yang telah Allah paparkan kepada manusia. Demikian. Wa syahadatus syuhud wa waznul lil amal. Demikian juga Allah akan datangkan saksi-saksi. Ya. Allah akan datangkan saksi-saksi. Demikian juga Allah akan timbang amalan. Sebenarnya ikhwah, kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan saja manusia ke dalam neraka dan masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada timbang-timbang, tanpa ada saksi, tidak akan ada seorang pun yang akan memprotes. Kalau Allah katakan, kamu neraka, kamu surga, nggak ada masalah sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan ada yang berani berprotes. Demikian. Ketika Allah katakan kamu masuk neraka, ya sudah selesai. Orang yang disuruh masuk neraka itu pun tahu bahwasanya itu akibat perbuatan dia. Demikian ikhwah. Jadi apa fungsinya? Para ulama kita mengatakan Allah datangkan saksi-saksi, Allah tegakkan, Allah pancangkan yang namanya timbangan amalan. Agar apa ikhwah? Agar manusia ketika Allah Subhanahu wa taala vonis dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan menyesalkan kecuali dirinya sendiri. Dia tidak akan menyesali kecuali dirinya sendiri.
dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia tidak akan menghinakan siapapun kecuali dirinya sendiri. Sehingga dia akan waktu itu merasa bahwasanya memang hukuman Allah itu sudah adil. Demikian ikhwah. Dengan datangkan saksi itu semakin membuat dia terhenyak dalam kehinaan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bedakan dengan mahkamah pengadilan di dunia, ketika hakim pengadilan mengatakan memutuskan satu keputusan, kalau si terdakwa tidak terima, dia bisa protes, dia bisa angkat lagi ke mahkamah yang lebih tinggi. Demikian ikhwah, begitu saja seterusnya. Makanya banyak yang merasa keputusan hakim tidak adil, keputusan hakim berat sebelah, keputusan hakim misalnya tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya. Itu istilah-istilah orang sekarang. Demikian. Kenapa? Mereka nggak bisa terima. Tapi dengan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan diterima dengan berat dada dan mengakui akan kesalahan. Makanya Allah datangkan saksi-saksi. Ya. Allah akan datangkan saksi-saksi. Nanti akan disebutkan apa saja saksi yang akan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan satu ikhwah yang gimana kita nggak bisa pungkir. Apa saksi di antaranya ikhwah? Saksi di antaranya tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, itu saksi semua. Terus gimana kita bisa mengingkari hal itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini akan kami bungkam mulut mereka dan akan bersaksi tangan-tangan mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka dan akan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang pernah mereka lakukan. Kita mau bilang apa lagi ikhwan? Kita kemana-mana, apa yang kita lakukan baik dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama, tangan dan kaki kita tetap bersama kita. Demikian ikhwan, tetap bersama kita. Makanya tahu mereka. Dan Allah akan jadikan tangan kita bisa bicara. Allah akan jadikan kaki kita bisa bicara. Tanpa ada saksi yang lain pun, ini saja sudah cukup membuat orang terjerumus dalam api neraka. Demikian, jika memang dia menggunakan organ tubuh yang telah Allah pinjamkan kepada dia untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian wal hisabu minhul al-asir wa minhul yasir. Hisab, perhitungan, ya diaudit lah kita katakan, dihitung amalan kita, diaudit semua yang telah kamu lakukan, ya, kebaikan yang kamu lakukan, keburukan yang telah kamu lakukan. Itu ada pengauditan ataupun hisabnya yang mudah. Ada yang sulit, perinci sekali. Ya. Ada yang hisab yasir, ada hisabnya yang mudah. Wa minhut takrim. Dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang. Ya, melalui cara seperti itu, melalui hisab. Wa minhut taubih wa tabkit. Juga dengan cara seperti itu Allah akan permalukan dan Allah akan celah seseorang. Yang mungkin semasa di dunia orang-orang tahu dia adalah orang baik-baik. Semasa di dunia orang tahu dia adalah orang-orang dermawan. Ya. Dengan cara dihisab Allah akan permalukan dia. Jika ternyata ya kedermawanannya, kebaikannya itu hanya sekedar pencitraan. Allah akan tunjukkan dia bukan tulus memberikan kebaikan. Allah akan perlihatkan dia ini orang ada udang di balik batu ketika dia berbuat baik. Allah akan ungkapkan semua. Disitulah Allah, di hisab inilah Allah akan muliakan seseorang. Mungkin seorang yang tidak dianggap apapun oleh manusia semasa di dunia, tidak dipandang sebelah mata, bahkan tidak dilirik sedikit pun kepadanya. Ternyata dia orang yang mulia, Allah angkat nanti hari akhirat. Orang yang dianggap mulia, terhormat, tingkat sosialitanya tinggi misalnya, di hari kiamat nanti Allah akan ungkapkan bahwa ini orang hina, tak layak untuk dihormati. Di situ Allah akan mempermalukan dan Allah akan hinakan orang ini. Wa minhul fadl was safhi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menunjukkan keistimewaan seseorang, ya, dan juga akan memaafkan seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan,
menunjukkan betapa Allah itu bisa mengistimewakan. Wa mutawalli dzalika akramul akrimin. Semua itu yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang mengurus semua urusan ini. Satu persatu makhluk Allah akan dihisab. Satu persatu Allah akan menghukum dan menetapkan hukuman bagi seorang hamba. Satu persatu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau sekian miliar orang ya sudah satu persatu Allah akan hisab. Allah akan bicara langsung dengan orang tersebut. Yang Allah muliakan, Allah akan muliakan. Yang Allah hinakan, dia akan hinakan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah ikhwah hisab wal jaza, yaitu perhitungan dan jaza balasan. Baik. Kita masuk pada al-mabahathul awal. Pembahasan pertama, masyhadul hisab. Masyhadul hisab ini seperti apa sebenarnya hari hisab itu? Gambarannya itu seperti apa? Bagaimana dahsyatnya itu sebenarnya? Di sini penulis akan menyebutkan dalil-dalil terkait dengan bagaimana gambaran, bagaimana sebenarnya hari hisab itu. Haddatsana Rabbuna an masyhadil hisab wal jazaa'i fi yaumil hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah menceritakan kepada kita tentang gambaran hari hisab dan balasan di hari hisab nanti. Faqala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala firman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan ketika wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, ketika muncul sinar yang terang benderang ya di bumi. Wa wudi'al kitab, tentunya bumi yang dimaksud bukan bumi sekarang ya. Para pemirsa mungkin masih ingat kajian kita yang udah agak lama di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari Allah akan tukar bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sekarang. Ya. Jadi nanti ada bumi juga. Nanti di hari akhirat juga ada langit, tapi bukan bumi dan langit yang sekarang. Buminya sebagaimana yang telah kita bahas, la tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak melihat ada yang belok-belok dan tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Datar semua. Demikian datar semua. Dalam riwayat yang lain, bumi berwarna perak. Demikian ikhwah. Ya namanya bumi bukan bumi seperti ini. Kalau bumi sekarang ini yang kita tempati sekarang ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ya. Kita bisa bernaung di samping tanah yang berdataran tinggi, demikian. Nanti di sana tidak ada bayangan. Kenapa? Karena tidak ada bumi itu yang rendah dan yang tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Demikian ikhwah. Nah, di bumi seperti itu, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Muncullah cahaya yang terang di bumi hari kiamat nanti. Wa wudi'al kitab, maka diletakkanlah kitab, buku catatan. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, maka juga akan dihadirkan di sana para nabi dan para syuhada, para saksi-saksi. Jadi para nabi juga nanti akan ikut menjadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haq, dan Allah putuskan urusan mereka dengan keadilan. Wa hum la yuzlamun, tidak ada seorang pun yang terzolimi pada waktu itu. Begitulah kondisi ikhwah. Jadi kalau dibayangkan di sini, datang Allah, muncullah cahaya terang benderang. Bagaimana terangnya? Allahu a'lam. Yang jelas wa asyraqatil ardu, maka muncullah cahaya terang menerangi bumi. Demikian ikhwah. Az-Zumar ayat 69. Wa hasbuna an na'lama anna al-qadhiya wal muhasiba fi dzalikal yawm huwal hakam wa hakamul adl qayyumus samawati wal ard. Dan cukuplah kita mengetahui bahwasanya yang menjadi hakim, yang akan memberi keputusan, yang akan menghisap nanti di hari kiamat, dia adalah zat yang maha adil, yang telah menegakkan, yang telah mengatur langit dan bumi. Liyubayyina lana 'azmu hadzal mashhad wa jalaluhu wa mahabatuhu, untuk menjelaskan kepada kita betapa hari itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat luar biasa pada waktu itu. Wala'alla hadzal isyraqul mansus,
Mansub alaihi fil ayah. Sepertinya inilah yang dimaksud dengan isyraq, dengan yang dimaksud dengan munculnya cahaya terang menerang di muka bumi, yaitu untuk menggelar pengadilan untuk menggelar pengadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala datang, kemudian muncullah sinar ya yang menandakan Allah Subhanahu wa taala datang. Ngapain Allah? Untuk menggelar mahkamah Allah, persidangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung menjadi pemutus hukuman. Allah yang langsung menjadi hakimnya. Innama yakunu inda maji'il malaku al-jalilu li fasl qada. Yang demikian itu ketika datangnya para malaikat yang mulia untuk menggelar pengadilan, untuk memutuskan hukuman. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Apa hal yanzurun? Mereka akan menunggu-nunggu. Seluruh umat manusia akan menunggu-nunggu kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar digelar pengadilan, agar diputuskan semua urusan. Illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Yang mereka tunggu apa? Mereka tidak menunggu. Manusia tidak menunggu apapun kecuali yang mereka tunggu adalah kedatangan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat di bawah naungan awan. Wa qudiyal amr. Kemudian ditetapkanlah keputusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua perkara akan diputuskan Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada siapapun, tapi semua langsung Allah. Wa ilaihi turja'ul umur, kepada Allah lah semua urusan diselesaikan. Semua urusan diserahkan. Al-Baqarah ayat 210. Wa hadzal maji'ullah a'lamu bi kaifiyati. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala ini kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Jangan kita samakan dengan manusia. Ketika kita katakan datang ustadz telah datang misalnya, kita bisa membayangkan bagaimana ustadz itu datang karena dia manusia, kita tahu zatnya ya. Contoh lain, kita tahu pernah melihat hewan yang bernama ayam. Kalau kita katakan tadi ayammu datang, kita tahu bagaimana ayam datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Allah datang, kita nggak bisa membayang-bayangkan sebagaimana datangnya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu, ya, kaifiyat bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa na'lamu anal haq wa nu'minu bihi wa na'lamu anal haq, dan kita meyakini bahwasanya Allah akan datang dengan kedatangan sifat datang yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wala nu'awwiluhu wala nuharifu, enggak boleh kita takwil. Allah datang, maksudnya bukan Allah yang datang, tapi yang datang adalah rahmatnya. Dari bahasa Arab mana datang diartikan rahmat? Allah datang yang diartikan adalah datang rahmatnya. Ini dari sisi bahasa Arab juga tidak ada, tidak nyambung. Demikian. Dan tidak boleh kita takwil ke yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, la nu'awwil wa la nuharrifu, tidak boleh kita takwil kepada yang lain dan tidak boleh kita ubah-ubah maknanya. Artinya takwil tidak boleh mentakwil ke arti yang tidak ada dalam bahasa Arab. Demikian. Keterjemahan, ketafsir yang tidak ada dasarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu datang, ya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghammi wal malaikatu wa qudiyal amr. Di sini Allah katakan Allah dan malaikat datang. Gimana datangnya? Enggak ada disebutkan bagaimana datangnya. Jadi kalau begitu kita artikan datang ini artinya bukan datang, tapi artinya adalah datang rahmat, bukan Allah yang datang. Nah, ini kan artinya pentakwilan ataupun pengtahrifan daripada makna dari yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam
Al-Quran. Wala nukadzibu bihi, nggak boleh kita dustai karena ayatnya benar, ayatnya jelas. Wal ayatu tanussu ala maji'il malaikah, ayat menunjukkan bagaimana datangnya malaikat. Fahuwa mauqiful jalil tahduruhu malaikatur rahman bikutubil a'malil lati ahsad 'alal khalqi a'malahum wa tasarrufatihim wa aqwalihim. Dan pada mauqif ini, pada kesempatan tersebut, yang pada di tempat yang sangat dahsyat tersebut, maka akan hadirlah malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa buku-buku catatan-catatan amalan, di mana di sanalah tertulis semua amalan, tindakan dan perkataan seorang hamba. Demikian ketika dia mencuri tertulis pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian dia mencuri, yang dicurinya ini, di tempatnya ini dan seterusnya. Itu diceritakan secara detail. Kemudian liyakuna hujjatan 'alal ibad, agar ini semua menjadi hujjah, bukti bahwasanya kamu itu sudah berbuat dosa. Ini buktinya. Ini buku catatannya. Demikian ikhwah. Ya. Wa huwa kitabun la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini adalah buku yang tidak meninggalkan apapun, semua besar sebesar-besarnya, yang amalan yang sekecil-kecilnya, yang baik dan yang buruk, illa ahsaha, kecuali akan ditulis dan tercantum dalam kitab catatan amalan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Ya, terkadang kita sudah lupa dengan perbuatan kita. Mungkin kita pernah menzolimi orang, lupa minta maaf, lupa. Tapi catatan amalan yang Allah tetapkan tidak ada lupa sedikit pun, semua akan tercatat. Makanya ikhwah, orang-orang durjana yang banyak melakukan dosa, para pelaku-pelaku maksiat di hari kiamat nanti ikhwah, ya semua orang ya pasti melakukan ada dosa yang dia lakukan. Namun tentunya yang paling menyesal pada waktu itu adalah para pelaku-pelaku maksiat yang tidak dekat dengan Allah, tidak minta istighfar, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 3:49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ketika diletakkan kitab amalan ini, kamu akan lihat bagaimana para pelaku-pelaku dosa, para orang-orang suka maksiat, orang-orang durjana takut sekali dengan buku ini. Ya. Musyfiqina mimma fi, takut dengan apa yang tercatat, karena dia tahu apa yang telah dia lakukan semasa dia di dunia. Kemudian apa katanya? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Wahai celaka kita. Wahai celaka kita. Ini buku model apa seperti ini? Mengapa ikhwah? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku mencatat semuanya, tak ada yang tertinggal, yang besar kecil. Semua tersekecil-kecilnya tetap dicatat. Demikian ikhwan. Makanya kan Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mereka yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil, dia akan lihat. Dan seorang yang melakukan keburukan, dosa, walau sekecil biji sawi atau sebesar semut hitam yang kecil, maka dia juga akan melihat perbuatan buruk tersebut. Begitu ikhwah. Makanya orang-orang takut membuka buku ini karena di dalamnya itu tercantum semua, semua tidak disangka-sangka dan juga tidak diduga-duga. Ternyata semua tercatat. Mali hadzal kitab. Ya, sampai mereka mengatakan, orang-orang ini mengatakan, ya wailatana, wahai celaka kita. Bayangkan ikhwah, sebelum dia menceritakan isinya, pertama dia sudah mengatakan celaka kita. Ya. Bukan dia katakan, ini buku luar biasa, mengerikan, semua tercatat, celaka kita. Enggak begitu. Saking mengerikannya ikhwah, buku catatan itu dicatat semuanya. Apa yang terlontar dari lisan mereka? Celaka duluan. Wahai celaka kita.
Mali hadal kitab. Buku model apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak meninggalkan apapun yang besar kecil, semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapatkan semua yang mereka lakukan hadira, hadir, tercatat. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang sedikit pun. Jadi tidak ada amalan baik sekecil apapun kecuali Allah cantumkan. Dan tidak ada amalan buruk sekecil apapun kecuali Allah cantumkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Artinya ada kebaikan yang tak tercatat, enggak ada. Ada keburukan yang tidak tercatat. Artinya akhirnya enggak dihisab, enggak ada. Semua tercatat. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang pun di antara kalian. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keputusan pengadilan Allah juga adil, tidak ada yang terzalimi. Wa yuja'u fi mauqifil qada'i wal hisab bir rusul. Dalam mauqif ini, ketika digelarnya mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, maka akan didatangkan para rasul. Wa yas'aluna minal amanati allati hammalahumullah iyyah. Allah akan tanyakan para rasul di hadapan seluruh para makhluk, bagaimana dengan amalah risalah yang telah kami embankan kepada kamu? Apakah kamu sudah menyampaikan kepada umat manusia? Allah akan tanyakan di hadapan seluruh makhluk. Ya sebenarnya Allah tahu apa yang terjadi. Tapi Allah ingin memberitahu nih kepada seluruh manusia. Kalian dengar tuh. Coba kalian dengar. Ya, Allah bertanya, kalian dengar. Apa yang telah kalian lakukan? Apa yang telah kalian lakukan dengan kalian lakukan wahai para rasul dengan amanah berupa risalah? Apakah kalian sudah sampaikan kepada mereka? Wahya iblagul wahillahi ila man ursilu ilaihi, yaitu apakah kalian sudah sampaikan wahyu Allah kepada orang yang memang perlu disampaikan? Wa yashhaduna ala aqwamihim ma amiluhu minhum, dan para rasul ini akan akan bersaksi atas kaum-kaumnya, perbuatan mereka, sikap mereka, respon mereka. Ketika para rasul mengajak orang kaumnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gimana respon mereka? Ya, para rasul akan bersaksi, ya Allah, kaumku mereka mendurhakai aku ya Allah. Yang beriman hanya sedikit, misalnya seperti kejadian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Demikian ikhwah, 650 tahun usianya. Yang beriman hanya sedikit, hanya puluhan, gak sampai ratusan. Bayangkan ikhwah, berdakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, aku berdoa siang dan malam hari, berdakwah siang malam selama 450 tahun. Okelah kita potong waktu diangkat jadi rasul misalnya usia 25 atau usia 40 lah kita anggap ya, berarti 910 tahun. Dakwahnya 910 tahun, yang ikut tak sampai ratusan, hanya puluhan. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Allah akan tanya, Nuh, apa kamu sudah sampaikan? Demikian ikhwah. Dalam sebuah hadis ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kaum Nuh. Allah akan tanyakan, apakah sudah sampai risalah Nuh kepada kalian? Mereka katakan enggak. Mereka katakan enggak ikhwah. Coba. Di akhirat pun masih bohong. Luar biasa ikhwah. Di akhirat masih bohong. Padahal di dunia mereka sudah tahu bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Tapi ketika mereka ditanya di akhirat, saking takutnya mereka masuk ke dalam neraka, bohonglah mereka ikhwah. Lantas Allah datangkan Nabi Nuh alaihissalam. Allah tanya, Nuh, bagaimana? Apakah kamu sudah sampaikan risalah? Udah ya Allah. Ya, udah. Tapi kata kaumnya enggak. Coba ikhwah. Lantas apa yang dilakukan Nabi Nuh? Apa yang ditanyakan Allah kepada Nabi Nuh? Apakah kamu punya saksi bahwasanya kamu sudah menyampaikan? Ada ya Allah. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya.
Kemudian wa yakumul ashhadu fi dzalikal yaumul azim fa yashhaduna ala khalaiqi bima kana minhum. Maka Allah mendatangkan saksi-saksi ikhwah, bukan hanya satu saksi, tapi saksi-saksi. Ya. Saksi-saksi di hari yang sangat dahsyat tersebut, mereka akan memberikan persaksian terhadap makhluk-makhluk Allah atas apa yang pernah mereka lakukan. Wal ashhadu hum malaikah humul malaikatul ladzi kanu yusajjiluna 'alal mar'i a'malahum. Di antara saksi-saksinya itu para malaikat yang menulis seluruh amalan makhluk, seluruh amalan manusia. Wa yashhadu aidan al-anbiya, demikian juga para nabi akan memberikan persaksian seperti yang kisah yang kita sebutkan tadi. Ya, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Kemudian wal ulama, demikian juga para ulama akan memberikan saksi. Kama tashhadu 'alal ibadil ardi al-ibadi al-ardu was-sama'u wal layali wal ayyam. Sebagaimana bumi, langit, malam dan siang akan memberikan persaksian atas apa yang dilakukan oleh manusia. Wala haula wala quwata illa billah. Luar biasa ikhwah. Luar biasa saksinya. Gak akan ada seorang pun yang bisa berkelit, bisa memberikan alasan. Ya, tidak akan bisa. Wa yu'ta bil ibadil ladzina 'aqadal haqq mahkamatahul azimah limuhasabatihi. Kemudian akan didatangkan para hamba di hadapan mahkamah yang luar biasa untuk dihisab. Wa yaqumuna sufufan, dan para hamba ini akan datang berbaris ikhwah, bersaf-saf. Bayangkan, mereka datang berbaris, bersaf. Kalau saf itu kan berarti baris ke samping ya ikhwah ya. Barisnya ke samping. Kalau saf, sufufan berarti berbaris samping, bukan ke belakang. Lil ardi ala rabbil ibad, untuk dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 38, wa uridu ala rabbika saffa, dan uridu ala rabbika saffa, mereka akan dihadapkan di hadapan Allah dengan bersaf. Ya, bersaf-saf. Wa yu'ta bil mujrimina minhum ma humul ladzina kadzdzabur rusul, dan akan didatangkan orang-orang durjana yang berani ketika di dunia mendustai para rasul. Wa tamarradu ala rabbihim, dan berani membangkang Allah Subhanahu wa taala. Wasta'alu fil ardi, dan mereka semasa di dunia mereka seorang yang jabbar, mereka seorang yang diktator, seorang yang sombong. Mukrinina bil aswad, musarbilina bil qatiran. Mereka didatangkan dengan apa ikhwah? Didatangkan, dihadapkan di depan Allah dengan muqarrina bil asfad, dibelenggu. Ya, dibelenggu dengan belenggu, diikat dengan belenggu, dan memakai pakaian dari aspal yang panas. Ini belum siksa ikhwah ya. Ini belum masuk neraka, sudah seperti itu Allah perlakukan mereka. Allah menghinakan mereka, Allah azab mereka. Ingat, ini belum lagi proses hukuman. Ini sedang di padang mahsyar, sedang dihisab. Dia sudah merasakan bagaimana penghinaan yang kehinaan Allah timpakan pada diri dia. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 51. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Kamu akan lihat orang-orang durjana, orang-orang durhaka nanti akan datangkan di hadapan Allah dengan terbelenggu. Sarabiluhum min qatirani wa taghsya wujuhahum nar. Di mana baju mereka itu baju dari aspal yang panas, yang apinya membakar wajah mereka. Bayangkan ikhwah, aspal panas dan berapi, apinya membakar wajah mereka. Jadi pakaian mereka itu menimbulkan api, namanya aspal. Ya, seperti kalau kita lihat aspal, ya, aspal yang dipanaskan kemudian terbakar api, itu kan merupakan kerak daripada kerak daripada proses minyak mentah. Ya, di situ akan muncul yang namanya aspal. Aspal ini ketika panas, apalagi lebih dipanaskan lagi, akan muncul api. Nah, orang ini dipakaikan aspal yang panas dan muncul api, apinya itu membakar wajah mereka. Liyajziyallahu kullu nafsim ma kasabat. Allah akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh seseorang semasa di dunia. Allah akan balas semua perbuatan manusia semasa di dunia.
Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Wa li syiddatil hauli tajathul al-umamu ala rukabi indama yud'an nas lil hisabi li'azami ma yushahidunahu. Saking dahsyatnya waktu itu, orang-orang akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berlutut. Bayangkan, bukan berdiri berarti. Ya. Orang-orang mujrim ini, orang-orang durjana ini akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala terikat dan berlutut. Kita bisa bayangkan bagaimana penghinaan yang Allah timpakan pada diri mereka. Berlutut. Ya, kalau hanya di sini nggak disebutkan. Dia diikat dengan tangan, yang diikat apa? Tangannya, kakinya atau semuanya diikat. Intinya dia disebutkan terikat, dia diikat dan berlutut. Berlutut itu ikhwah, lutut di di bumi begitu. Jadi tidak seperti orang berdiri. Berarti dia rendah. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bagaimana mereka melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bagaimana dahsyatnya hari hisab tersebut. Wa ma hum fihi waqi'un, dan apa yang telah mereka lakukan. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kalian akan lihat bahwa semua umat akan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat akan dipanggil sesuai dengan kitabnya. Kitab amalannya. Tujza al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas semua yang pernah kalian lakukan semasa di dunia. Surah Al-Jasiyah ayat 28. Innahu masyarun jalilun azimun. Itulah kondisi hari kiamat. Itulah kondisi hari hisab. Ya, pemandangan yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat. Nasallallahu ayunjina fihi bi fadlihi wa minnahi wa mannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari ini. Selamat dengan hisab yang baik, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita di hari ini dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan perhitungan dan balasan. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan 98966543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mengatakan bahwa kita diperintahkan, ya maksudnya diperintahkan kepada seorang muslim untuk menjauhi yang haram karena ia akan mendapatkannya di dalam surga. Apakah ungkapan ini benar bahwa semua yang diharamkan dan syahwat yang dilarang di dunia akan berubah menjadi halal dan boleh di akhirat? Seperti misalnya seorang minum khamar di dunia, maka bagaimana seorang muslim bersikap pada saat nantinya ia putus asa untuk mendapatkannya di akhirat? Apa faktor pendorong yang kuat untuk bisa meninggalkannya di dunia? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan bagi yang penanya. Ikhwah azinallahu, Allahu alam bissawab. Pernyataan ini barometernya tentunya dalil. Ya, barometernya tentunya dalil. Kita tidak bisa mutlakan seperti itu. Semua yang diharamkan di dunia maka akan halal di hari akhirat. Kita hanya katakan, ya, hanya menyebutkan di akhirat yang ada dasarnya, seperti khamar, ya, seperti khamar. Khamar di dunia, ya, khamar di dunia itu haram, ya, haram. Dikatakan khamar karena dia akan menutupi akal, merusak akal. Di hari akhirat ada khamar juga, tapi ingat, la yusaddauna anha, la yusaddauna anha, kalian nggak akan pusing dengan meminum khamar ini. Ya, pada hakikatnya sama-sama khamar. Lafaznya sama-sama khamar,
Tapi tidak sama seperti khamr di dunia. Demikian ikhwah. Namanya sih sama-sama khamr. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan adanya sungai khamr kan di surga. Ya. Fiha anharun khamr ladzat lisyaribin. Khamrun ladzat lisyaribin, yaitu ada sungai khamr yang sangat lezat untuk diminum. Dalam soal Waqiah disebutkan la yusaddauna anha wa la yunzafun. Tidak akan buat pusing dan juga tidak akan buat mabuk. Demikian ikhwah. Sama-sama khamr. Ya, sama-sama khamr. Jadi itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Demikian juga ketika Rasulullah mengatakan la yashrabanna ahadukum bi'aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah salah seorang kalian makan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan makan dengan menggunakan itu. Artinya janganlah kalian makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Rasulullah sebutkan innaha lakum innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sungguhnya ini semua untuk mereka di dunia. Artinya untuk orang-orang kafir dan untuk kalian di hari akhirat. Jadi yang tadinya kita tak boleh menggunakan bejana emas dan perak, nanti di hari akhirat boleh. Demikian. Laki-laki yang tadinya tak boleh pakai emas di dunia, nanti di akhirat boleh. Itu ikhwah. Yang ada dalilnya. Namun yang haram-haram lainnya seperti babi, apakah nanti babi juga akan halal di hari akhirat? Demikian. Nggak ada disebutkan. Demikian. Nggak ada disebutkan. Masalah babi akan halal. Demikian. Tapi apakah mungkin kalau orang di surga nanti kepingin makan daging babi? Ya kalau kita lihat semua permintaan yang diminta oleh manusia akan Allah kabulkan, bisa jadi. Tapi ya bukan mungkin ya, pasti bukan seperti babi yang sekarang. Toh seperti khamr, bukan khamr yang sekarang. Demikian ikhwah rahimallakum. Dan ini insyaallah akan kita bahas nanti ketika perjalanan setelah kematian nanti sampai ke surga. Di surga akan kita bahas. Di mana di situ akan disebutkan ikhwah bahwasanya bahkan penduduk surga pun bisa minta anak. Ya. Penduduk surga bisa minta anak. Penduduk surga kepingin dia bercocok tanam, Allah akan perkenankan. Jadi kalau seandainya penduduk surga kepingin menyicipi daging babi, itu bagaimana? Allah alam bisawab. Allah insya Allah akan kabulkan, tapi tentunya tidak sama dengan babi yang sekarang ini. Ya, makanya ikhwah, kita hanya bisa berbicara yang ada dasarnya, ya, yang ada dasarnya. Demikian. Apakah nanti orang akan bisa minta narkoba di akhirat? Minta sabu-sabu misalnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua permintaan, ya, permintaan penduduk surga, ya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala beri, tentunya tidak sama dengan yang sekarang yang ada di dunia. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah. Jadi apapun yang diminta, walaupun lafaznya sama, tapi ketahuilah itu tidak sama, ya, itu tidak sama pada hakikatnya di dunia dan di surga, ya. Namanya sama tapi hakikat akan beda. Di dunia ada anggur, di surga juga ada anggur. Orang membuat khamr anggur, apakah nanti juga diperkenankan? Kalau penduduk surga kepingin buat khamr dari anggur, bisa saja ikhwah, ya. Tapi tentunya hakikatnya akan berbeda. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah azinallahu iyyakum. Allahu a'lam bishawab, ya. Allahu a'lam bishawab.
Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Jadi kelang-kelang. Bisa enggak dicampur? Misalnya nih puasa pas dia melaksanakan puasa Nabi Daud, hari Minggu, hari Ahad dia puasa, berarti kan hari Senin libur. Hari Selasa dia puasa lagi, seharusnya begitu. Tapi kan pada hari Seninnya dia bertepatan hari Senin. Boleh nggak dia puasa Senin? Jadi akhirnya totalnya seperti begini. Misalnya hari Ahad dia puasa. Kalau puasa Nabi Daud tentunya hari Selasa dia harus puasa lagi. Karena kelang-kelang. Ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis dia puasa lagi. Ya kan? Berarti Kamis, Jumat, Sabtu dia puasa lagi. Taib. Bagaimana kalau seandainya pas seharusnya hari Senin dia libur tak puasa, lantas dia puasa Senin. Kemudian dia puasa lagi hari Selasa, mengikuti puasa Nabi Daudnya. Di hari Rebunya seharusnya dia nggak puasa, tapi bertepatan tuh puasa bid, ayamul bid. Boleh nggak dia puasa lagi? Demikian, puasa bid. Kemudian di hari Kamisnya kan dia puasa karena mengikuti alunan ataupun aluran puasa Nabi Daud. Kemudian di puasa Jumat dia puasa lagi, kenapa? Karena puasa bid itu ayamul bid 13, 14, 15. Pas 15 itu. Kemudian hari Sabtunya dia puasa Nabi Daud lagi. Ikhwah. Bolehkah seperti ini? Digabung semuanya. Allahu a'lam bissawab, ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah melarang kita akan puasa wisol. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita puasa wisol. Kalau itu kita lakukan, hari Ahad kita puasa, hari Senin kita puasa Senin, hari Selasa kita puasa Daud, hari Rabu kita puasa ayamul bid, hari Kamis kita puasa Daud, hari Jumat kita puasa ayamul bid, hari Sabtu kita puasa Daud dan seterusnya. Jadi ini berarti puasa terus, dan itu puasa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jatuh pada puasa wisol, maka tidak dibolehkan. Ya, maka tidak bolehkan. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Jika penggabungan itu semua akhirnya dia terjerumus pada puasa wisol yang puasa terus tidak ada liburnya, maka itu tentunya suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga kajian kita di pagi hari ini bermanfaat. Demikian, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.